Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkhusus Bapak narasumber, Bapak Aswin Sani MPD. Beliau adalah pengawas sekolah SMP di Kabupaten Asahan. Sebagai pengawas penggerak dan pada hari ini sebagai narasumber kita. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan kepala sekolah penggerak yang ada dalam room meeting virtual ini. Yang terhormat panitia pendampingan program sekolah penggerak. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, dan semoga kita semua tetap sehat dan dapat mengikuti pendampingan PSP ini sampai akhir. Agar pertemuan kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa sejenak yang dipimpin oleh Ibu kita, Mawarni Nasution. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan pendampingan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nasution yang telah memimpin doa. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak narasumber untuk memfasilitasi kegiatan kita selanjutnya. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih. Kita ucapkan pertama kepada panitia yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pendampingan kepala sekolah penggerak. Jadi secara pribadi saya bangga ya dapat bertemu dengan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang hebat sehingga hari ini terpilih untuk mengikuti acara pendampingan ini. Tadi Bapak Moderator telah memperkenalkan diri saya. Jadi untuk itu supaya untuk keakraban kita bersama. Jadi sebelum acara kita lanjutkan, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, ya kepala sekolah hebat. Iya. Jadi untuk itu saya pikir kita mulai dari nanti Bapak Ibu silakan sebutkan namanya. Memang Bapak Ibu sudah terlihat di sini, tapi saya harapkan nanti adalah terutama dari mana tugas atau di mana tempat tugas Bapak Ibu. Jadi sekarang barangkali yang pertama kita mintakan dulu kepada Pak Hermanto. Silakan Pak Hermanto, perkenalan diri Bapak. Ya, terima kasih Pak narasumber. Nama saya Hermanto Subayang, tempat tugas saya di SMP Negeri 1 Kisaran Asahan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Ibu itu yang pakai kacamata itu Ibu Mawarlina ya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mawarlina Nasution. Tempat tugas saya di SMP 3 Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Oke, di Deli Serdang Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ini kemungkinan barangkali ini kepada Pak, lanjutnya kepada Pak Sihar. Pak Sihar ini, Pak Sihar silakan Pak. Pak, suaranya Pak. Pak Sihar, suara Bapak. Ya. Ya Pak, sudah dengar Pak? Ya, silakan Pak. Sudah ya. Oke Pak, terima kasih. Nama saya Sihar Mulang, bertugas di SMP Negeri 1 Sunggal. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang hebat ya, sehingga kita dapat bertemu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu kita ikuti apa namanya itu untuk dalam kita pelatihan kita pendamping kita hari ini supaya berjalan lancar, maka pertama sekali Bapak Ibu dimohon untuk memute-kan semua memute-kan dulu perangkatnya Ibu ya, perangkat itu suaranya gitu. Silakan Bapak Ibu dimute-kan dulu supaya jangan ada gangguan.
Ya, Ibu Maulina, di-mute kan dulu, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, supaya tertib Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, jadi ada suatu pertanyaan yang barangkali dapat Bapak Ibu jawab dengan mudah, ya, yaitu pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tinggi seseorang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu pertanyaan mudah barangkali Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak menulang ya. Tentu kita kalau ingin mengukur atau melakukan pengukuran terhadap diri kita atau tubuh kita, tentu kita akan menggunakan meteran. Demikian barangkali Pak. Oke, barangkali sepakat Bapak Ibu ya. Ya, sepakat Bapak Ibu ya. Artinya apapun ceritanya kalau kita mau mengukur tinggi badan kita, kita itu menggunakan meteran. Ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kita ini adalah basicnya adalah guru. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau tadi kita mengukur tinggi, sekarang Bapak Ibu, yang pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui ya pemahaman dari peserta didik Bapak Ibu, misalnya pemahaman tentang bagaimana menghitung suatu luas bangunan, luas apa namanya segitiga, gitu ya. Misalnya tadi materinya adalah materi segitiga. Itu barangkali Bapak Ibu, bagaimana cara menghitungnya? Ini barangkali cocok untuk yang udah berbasis matematika. Saya berbasis matematika. Pak Hermanto, ya, silakan Pak. Jadi bagaimana Bapak cara mengetahui itu, Pak? Pak, suaranya Pak, suaranya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau mau bicara suaranya bukan dulu. Pak Hermanto suaranya, ya, silakan lanjut Pak. Oke Pak. Supaya kita tahu Pak, maka kita harus melakukan tes pada akhir pembelajaran Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi pas saya sepakat Pak ya. Jadi Pak, kembali saya ingatkan etika kita Pak, bila Anda sudah berbicara Pak, dimatikan kembali mic-nya Pak ya. Ya, jadi Pak, tes yang Bapak lakukan itu namanya adalah pengukuran atau asesmen. Jadi Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita akan memaparkan yang namanya asesmen ya dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran itu ada namanya 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi karena pertemuan kita kali ini terbatas, maka kita pada kesempatan ini hanyalah membahas tentang asesmen diagnostik. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mencermati share screen saya. Ya Bapak Ibu ya, mohon izin untuk share screen. Oke Bapak Ibu terlihat? Iya Pak, jelas Pak. Udah. Oke, makasih Bapak Ibu. Jadi dalam share screen saya itu Bapak bisa lihat bahwasanya ada tujuan asesmen diagnostik ya. Jadi secara umum sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik ini adalah bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi kemudian asesmen diagnostik ini terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Jadi kalau kita perhatikan lagi, tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik itu seperti yang ada di layar, di monitor. Jadi kalau dia yang namanya kognitif, itu adalah mengetahui di luar yang pengetahuannya gitu Bapak Ibu kira-kira. Namanya non kognitif ya kan. Misalnya apa itu emosinya, bagaimana cara belajar di rumah, kondisi keluarga, itu non kognitif. Sedangkan yang kognitif itu masalah dengan kognisi atau kompetisinya ya kan. Bagaimana cara kompetisinya,
kemudian pembelajarannya segala macam ya kan. Apakah dia perlu rebuild atau tidak? Nah, itu yang untuk asesmen diagnosis tentang kognisi ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Adapun tujuan daripada asesmen diagnosis kognitif itu ya, itu merupakan suatu asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran. Jadi seperti saya katakan tadi, itu masalah kesejahteraan segala macam. Jadi ada misalnya dengan cara pelaksanaan itu ada tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut. Jadi arti Bapak Ibu setelah instrumen itu digunakan, itu disusun dulu, kemudian digunakan, kemudian tidak lanjuti. Yang tidak lanjuti ini adalah menafsirkannya, kan itu Bapak Ibu ya. Kemudian apa manfaatnya? Jadi kalau Bapak Ibu cermati di sini, kita secara cepat aja nanti bisa Bapak Ibu baca. Nanti saya share di WA Bapak Ibu masing-masing ya tentang asesmen diagnosis yang non kognitif ini Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian kita lanjut aja dengan asesmen diagnosis non kognitif ya. Oh ini masih non kognitif ya. Ya. Nah ini dia yang diagnostik kognitif. Jadi kalau tadi ada non kognitif itu menyangkut di luar tadi pengetahuannya, ada namanya asesmen diagnosis kognitif. Itu adalah bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini atau dari pelaksanaan asesmen diagnostik ini di sini adalah terutama untuk memetakan Bapak Ibu ya, memetakan tentang karakteristik personality dirinya. Ya. Jadi setelah dipetakan dia, maka baik yang berupa non kognisi maupun kognisi, maka nanti supaya nanti guru setelah dapat peta tadi, maka guru akan dapat dengan mudah menentukan capaian pembelajarannya, ya kan? Kalau sudah dapat dengan udah dapat pasti di mana dia, kemudian disusun ya alur tujuan pembelajarannya. Ya, selanjutnya nanti ya Bapak Ibu dengan asesmen diagnosis ini ya guru juga bisa menentukan bagaimana strategi yang tepat ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan demikian bila semua sudah pas maka diharapkan peserta didik itu nanti akan dapat belajar dengan senang hati. Itulah namanya merdeka belajar. Jadi mereka belajar itu supaya mereka itu senang belajar dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, itu harus dimulai dengan yang namanya melaksanakan asesmen diagnosis. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan bahwasanya asesmen diagnosis itu dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pelajaran. So, cukup Bapak Ibu ya? Jelas Bapak Ibu ya? Jadi barangkali karena terbatas waktu untuk memudahkan kita dalam mengikuti sesi ini, silakan Bapak Ibu bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami, terutama sekali yang ada di sekolah Bapak, yang ada hubungan dengan keadaan di sekolah Bapak. Silakan, Mbak. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ya, saya pikir sudah jelas Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau masih yang kurang jelas bertanya. Ada yang bertanya? Oh, saya Pak. Oh, silakan Pak Hermanto. Oke. Begini Pak, dalam kegiatan pembelajaran di awal tahun ada keluhan guru di sekolah saya yang menyatakan bahwa ada peserta didik di kelas 7 yang tidak lancar membaca. Apakah dalam hal ini kami harus melakukan asesmen diagnostik, Pak? Oke, terima kasih Pak Hermanto. Jadi saya katakan tepat sekali, Pak. Jadi Pak, sudah saya katakan tadi bahwasanya sebaiknya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran itu
guru atau sekolah melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan ada siswa yang berkebutuhan khusus, misalnya seperti kata Pak Hermanto tadi, di sekolahnya ada beberapa siswa yang tak bisa membaca, maka itu asesmen diagnostiknya harus lebih khusus. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan tes IQ, ya, tes IQ. Supaya apa? Supaya tahu di mana kebutuhan peserta didik tersebut. Sehingga kalau udah dapat nanti dia di mana bagaimana karakteristiknya, tentu bisa ditangani. Artinya bisa dilaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Jadi namanya ini adalah untuk pendidikan kepada anak, kegiatan pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan, gitu Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang betul tadi Pak, harus dilakukan dulu tes diagnostik. Jadi dari bagaimana? Yang ini khusus Pak, khusus yang 5 orang tadi gitu. Itu dilaksanakan dengan tes IQ. Tes Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Bu, suaranya Bu, suaranya Bu. Ibu Mawar, ini suaranya. Ya Pak, saya bertanya. Ya silakan Bu. Nah, terima kasih Bapak kasih kesempatan saya untuk bertanya. Tadi Bapak katakan bahwa untuk mengetahui level dari cerdik tadi yang berkebutuhan dilakukan tes IQ. Ya. Sekolah kami pernah terjadi, padahal sekolah kami tidak punya ada ahli psikologi. Bagaimana itu menurut Bapak? Oke Bapak Ibu. Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Jadi saya kata tadi, jadi asesmen diagnosis itu kan tadi dilaksanakan pada sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajarannya Bu ya. Jadi ketika tadi udah dicobakan dengan secara umum saja dulu diagnosis secara umum, kognisinya barangkali ternyata ada peserta didik Ibu itu, peserta didik Ibu itu yang tidak yang kurang mampu membaca Bapak Ibu ya. Kan itu seperti itu kan Bu. Maka dalam hal ini memang Bapak Ibu harus melibatkan pihak ketiga. Tapi khusus yang tadi misalnya ada 5 orang tak bisa membaca dengan baik, khusus kepada 5 orang itu aja Bapak Ibu. Ya seperti itu dia. Jangan semua. Kalau semua nanti berapa nanti dana itu Bapak Ibu ya. Cukup kepada 5 orang itu. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi harus melibatkan pihak ketiga. Jadi Ibu harus mengundang ahli psikologi. Nah itu Bapak Ibu barangkali. Oke Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau sudah jelas Bapak Ibu, karena kesempatan kita ini terbatas, maka barangkali kesempatan ini kita padamkan sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin kembali menanyakan kepada salah seorang Bapak Ibu kira-kira apa yang Bapak Ibu telah pelajari pada hari ini. Saya minta kepada Pak Siar dulu ya, Pak Siar. Apa yang Bapak Ibu pelajari pada saat sekarang ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Bahwa di dalam asesmen pembelajaran itu kan ada 3 asesmen diagnostik, yaitu formatif dan sumatif. Asesmen diagnostik itu dilakukan biasanya kan sebelum dilakukannya kegiatan pembelajaran untuk memetakan karakteristik dari seluruh peserta didik sehingga guru mapel dan dapat menentukan capaian pembelajaran dan strategi yang sesuai dalam pembelajaran sehingga terwujud merdeka belajar. Barangkali seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin Bapak Ibu itu adalah orang-orang hebat ya, yang telah memahami apa itu asesmen diagnostik sekali lagi. Jadi untuk mewujudkan merdeka belajar itu Bapak Ibu memang harus dimulai dengan melaksanakan asesmen diagnostik sehingga nanti pembelajaran itu dapat menyenangkan bagi peserta didik. Oke, luar biasa. Jadi untuk hal itu barangkali mari tepuk tangan untuk kita kehebatan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kita Bapak Ibu adalah kepala-kepala sekolah yang hebat dan saya yakin nanti Bapak Ibu di sekolah akan mengimplementasikan ilmu Bapak Ibu yang kita telah hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita padamkan acara pada siang hari ini dan kita tutup dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan luar biasa kepada kita
bersama pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak narasumber. Selanjutnya, sebelum menutup pertemuan kita mintakan kepada Ibu Nasution untuk memimpin doa penutup acara ini. Kepada Ibu Nasution kami persilakan. Baiklah, alhamdulillah sesi pendampingan ini kita sudah lakukan, sudah kita dengarkan paparan dari Bapak ini saya memimpin doa dalam penutup sesi pendampingan ini. Hari ini marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selama ini mendapat keberkahan, dan berikutnya nanti langkah-langkah kita untuk mengadakannya sekolah penggerak ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yalah, baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, kita ucapkan kepada Ibu Nasution yang telah memimpin doa. Demikianlah sesi pendampingan kita pada hari ini kita tutup. Selamat untuk mengikuti sesi berikutnya. Selamat siang. Sekian dan terima kasih. Iya, selamat siang. Oke, baiklah Bapak sekalian. Oke, Bapak Ibu ya.